menegakkan sholat. Mewujudkan rukun Islam kedua dalam kehidupan ini adalah menegakkan sholat, dan bukan hanya mengerjakan sholat. Menegakkan sholat berarti membangun sholat agar tujuan sholat bisa dicapai. Tujuan sholat jelas ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu untuk mengingatkannya. Tujuan sholat untuk menghasilkan zikir. Bila kita bisa hidup sebagai pezikir, maka sebenarnya kita ini menjalankan sholat daim. Inilah sholat fungsional dalam hidup ini, sehingga kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat 5 waktu disebut sebagai sholat syariat dan bersifat tata krama. Sholat 5 waktu ini dinyatakan sebagai manifestasi kebijaksanaan di dalam hati dan menurut kehendak pribadi. Tentu saja benar dan salahnya dalam mengerjakan sholat 5 waktu ada pada pribadi sendiri. Kebaktian yang unggul itu adalah apabila kita bisa mewujudkan segala tingkah laku kita ke dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai wujud sholat kita. Kebaktian yang unggul tidaklah mengenal waktu. Tingkah lakunya itulah sembahyangnya. Diam dan bicaranya, tingkah laku ragawinya itu merupakan sembahyang. Hingga wudunya, itulah yang disebut niat yang sejati, pujian yang tak putus-putusnya. Dengan demikian, sholat itu ada 3 macam, yaitu sholat syariat, sholat tarekat, dan sholat daim atau sholat hakikat. Sholat syariat hanyalah untuk memenuhi sopan santun kehidupan dalam komunitas Islam. Pilihan bentuk sholat syariat sepenuhnya ada pada pribadi masing-masing. Yang dimaksud pilihan bentuk adalah bentuk ragawi dalam menjalankan sholat 5 waktu. Dalam hal ini sepenuhnya dibuat oleh para ahli fikih, dan tidak ada satu petunjuk konkret pun dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wajar jika bermunculan aneka bentuk dalam sholat fardu yang 5 waktu itu. Perhatikanlah aneka tata cara mengangkat tangan pada saat takbir dalam berdiri. Ada yang mengangkat kedua telapak tangan setara bahu. Ada yang mengangkatnya hingga menyentuh cuping telinga. Ada lagi yang penting mengangkat kedua tangan. Kemudian ada yang menangkupkan di atas dada. Ada yang di atas perut. Ada yang di atas pusar, dan bahkan ada yang membiarkannya jatuh di kanan kiri tubuh. Begitu pula dalam meletakkan telapak tangan pada saat sujud. Tekniknya bervariasi. Posisi telapak tangan itu ada yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga beban sujud terletak pada dahi, sehingga terbentuklah 2 bulatan hitam pada dahi. Bila tidak tumbuh dari dasar lubuk hati yang paling dalam, apapun bentuk sholat yang dilakukan praktis tidak berfaedah bagi perjalanan diri manusia menuju Tuhan. Mensucikan jasad kita secara lahir dan batin merupakan landasan bagi kita untuk menemuinya. Segala gerak dan gerik badan kita ini harus menjadi sholat daim kita, sehingga kita tidak pernah putus dalam mengingatnya. Dan bila mana sholat yang dilakukan itu dapat membangkitkan zikir kepada Allah, sudah pasti tak akan ada perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan oleh musholin, pelaku sholat. Jika sholat telah kehilangan makna dan hakikatnya, dan hanya tinggal bentuk atau aturan fikihnya, maka sholat pun akan menjadi kebohongan publik. Sholat demikian jelas tidak berfaedah bagi kehidupan sosial